Saunshir salah. Aku jadi kamera. Saunshir ala syasyah. Ini ya screen. Ini ya tentang sabab nuzul. Jadi habis bahas qiraat ke sabab nuzul nih kita, karena sabab nuzul nanti bab-bab yang akan kita bahas untuk masuk ke tafsir ya. Terus nanti kalian lanjut muqarrarnya di manhajul mufassirin gitu-gitu ya. Termasuk alat buat tafsir ya. Oke, sababun nuzul. Ya. Alim namin dirasatina asabiqoh. Ya kan sebelumnya kita udah bahas banyak ya tentang tartib Quran fil mushaf. Ya masih ingat ya kalau tartib Quran itu ada pendapat yang tauqifi dan taufiki dan antara keduanya. Jadi ba'dul Quran tauqifi, ba'dul Quran taufiki gitu kan. Ada yang perlu ijtihad ulama dan ada juga yang memang sudah dijelaskan oleh Rasul, ba'da hadis surah atau diambil dari riwayat-riwayat yang ketika Rasul mengimami sholat, habis baca surat ini itu urut gitu ya. Alim namin dirasatina asabiqoh anna tartibal Quran fil mushaf laisa huwa tartibuhu fil nuzul. Nah, terus kita tahu ya kan ketika Al-Quran di masa Rasul, terus suhufnya Abu Bakar, mushafnya Sayyidina Utsman, ya kan? Makanya asbab nuzul ini terakhir ya, karena kita udah belajar semua prosesnya untuk jadi mushaf Utsmani dan gimana qiraat, baru kita baca asbab nuzul. Dan kita udah tahu nih tartib yang di mushaf Utsmani ya, atau tartibnya mushaf gitulah, itu bukan tartib fi nuzul, karena kita tahu sendiri dari Al-Fatihah terus ke Al-Baqarah, terus itu kan nggak semuanya makiyah itu. Malah Al-Baqarah madaniyah. Berarti malah yang diawali itu surat madaniyah gitu kan, nggak makiyah gitu. Berarti memang tartibnya mushaf ini di sini bukan ijtihadi, bukan yang kita tartib hasba nuzul. Misalkan yang pertama Iqra gitu kan. Iqra 5 ayat, terus habis itu surat Mudasir gitu ya. Kemarin Anda sempat baca buku bahasa Indonesia kok bukunya tentang rekonstruksi ulumul Quran. Nah, di situ dalam buku itu Ana fotoin nggak ya kemarin? Kayaknya Ana share di grup bukan? Yang Ana foto belum ya? Jadi di situ ada urutan-urutan surat yang sebab yang sesuai dengan urutan nuzulnya. Ya, sebagaimana mushafnya Sayyidina Ali diawali surat Iqra. Jadi waktu baca mushaf pertama diawalnya itu Iqra gitu, karena rapinya atau urutannya itu diurutkan dengan nuzulnya. Jadi sesuai yang turun gitu. Nah di situ ada buku Ulumul Quran judulnya Rekonstruksi Ulumul Quran, itu isinya ada bab yang bahas tabel-tabel urutan turunnya Al-Quran dengan nuzulnya. Jadi tartib suar sama ayatnya itu bukan tartib suar Utsmani, mushaf Utsmani, tapi atau yang tauqifi, taufiki gitu ya. Tapi di sini yang hasban nuzul gitu. Karena fotoin deh. Besok tapi kayaknya. Wa anna ayatihi wa suwari innama nuzilat faraqah, dan kita tahu sendiri Al-Quran kan turunnya ini dari awal sampai akhir ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sama 23 tahun, dan turunnya di sini kan munajam ya, mufarokoh juga. Kita ngeliat munasabahnya dan hawadisnya. Hasbal waqa'iq wal ahwal wal munasabat. Wa hadhil waqa'iq wad dzuruf wal munasabat allati la bisat nuzulu syai' minal Quran wa tahdusu anha hadzal ladzi nazal. Hiyal musamma fi istilahi hadzal fan bisababin nuzul. Nah, terus apa munasabah yang terjadi, hawadisnya, wakoiknya. Nah, itu yang kita bahas di asbab nuzul ini, gitu kan. Jadi kayak itu jadi faktor turunnya ayat, karena biasanya kan ayat juga ada yang menjawab pertanyaan, terus ada peristiwa apa, kemudian ayat ini turun, gitu kan. Minal maklum anak kula ayah minal Quran nazarat li hikmah wa goya. Dan secara umumnya kita tahu kalau Al-Quran kan turunnya itu tujuannya untuk pasti ada hikmahnya dan ada goyahnya, gitu kan. Ada tujuan dan ada hikmahnya pasti. Nah, ijma'u hadil hukam hadhil hikam ya watil kal goyat tasyri' ma fihi sa'adatil insaniyah. Nah, terus adanya hikmah-hikmah itu dan tujuan-tujuan turunnya ayat Al-Qur'an itu tasyri' sebagai syariat ma fihi sa'adat insaniyah. Terus kalau itu jadi pedoman kita dalam hidup gitu kan, yang nanti mau jadi bahagia sa'adah fidaroin gitu kan, fi dunia wa ukhraha. Wa yumkin itibar hadzalika sababan amal linuzi kulli ayah. Nah, sabab secara umumnya, jadi kalau secara umum semua ayat Al-Quran ya 6 ribuan ayat itu dan 114-an surat itu semuanya turun itu punya hikmah dan pasti ada tujuannya, dan semuanya itu untuk ya kalau kita ikutin jadi pedoman hidup, jadi manhaj hayah gitu-gitu kan. Secara umumnya kayak gitu asbab nuzulnya. Jadi kalau asbab nuzul secara umum itu jawabannya. Kalau secara khusus berarti per ayatnya nanti.
sababan amrin nuzul kulli ayat min ayatil Quran, lakin qasdul ulama min mabhasi asbab nuzul, tapi ulama itu punya pembahasan khusus tentang asbab nuzul itu untuk ma'rifatul asbab khosoh, untuk tahu sabab nuzul secara khusus per ayatnya itu. Allati la bisat nuzul ba'dil ayat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketika itu ada di zaman Nabi. Jadi wahyu turun tuh ketika apa, gimana ceritanya gitu kan. Sama aja kayak hadis kan. Biasanya kalau hadis kan malah jelas ini di mana, ketika siapa, qailnya siapa gitu kan. Wa tahaddatsat an hadil ayat wa minal ayat mana nazala ba'da asbab khosoh. Wa minha ma nazala ala dawi sabab al-am. Jadi kalau kita baca lagi kan ayat yang 6 ribuan itu sebenarnya ada ayat yang punya asbab khosoh ya, ketika turunnya itu qailnya siapa, mukhatabnya siapa, dan ketika itu kejadian apa gitu ya. Nah, tapi ada juga ayat-ayat Al-Qur'an yang ala dawi sabab am, yaitu sebabnya turunnya ketika ya udah untuk hikmah dan goyah dan untuk tasyri' sa'adah insaniyah aja gitu kan. Hikmatin ya'lamu hal hakim al-khabir, dan hikmah itu diketahui oleh orang-orang yang bijak dan khabir, ya bukan orang biasa lah pokoknya, yang bisa mendapatkan hikmah Al-Quran, ayat ini turunnya kenapa, hikmahnya apa gitu ya. Udah pokoknya udah tahu ya, jadi ada kesimpulannya tadi, asbab nuzul itu kita bahas hawadis, munasabah, waqa'iq ketika ayat itu turun, ya, dan juga semua ayat Al-Quran itu punya asbab am dan khos. Amnya tadi berupa hikmah dan goyah untuk tasyri', untuk menuju sa'adah insaniyah kan gitu. Nah asbab khosnya kita lihat per ayatnya nanti gitu kan. Dan gak semua ayat punya sebab khosoh, ada yang ya udah ikut aja sebab ammah gitu kan, turun aja gitu. Nah sekarang betulnya bukan turun aja ya, turunnya punya goyah dan hikmah, tapi itu untuk umum tadi yang asbab yang am. Nah sekarang ahamiyatu hadzal mabhas, penting gak sih kita bahas asbab nuzul gitu kan? Yaudah kita tahu tafsir aja kan gitu ya. Nah kita mengutip dari Al-Itqan qala As-Suyuti, afrada sababun nuzul bitasnif jamaah wa aqdamuhum Ali bin Al-Madini Syahul Bukhari. Nah jadi kita ngelihat urgensitas pembahasan itu dari segi ulama membahas asbab nuzul. Ya, ulama yang bahas asbab itu banyak banget. Yang paling pertama yaitu pembahasan yang disusun oleh Ali bin Al-Madini Syahul Bukhari. Ya. Wa min asyharil kutub, terus yang paling masyhur nih kalau kalian mau koleksi buku asbab nuzul ya. Kalau anak punyanya yang asbab nuzulnya Al-Wahidi sama An-Naisaburi ya. Nah, di sini ada Kitabul Wahidi, ya, kitab Al-Wahidi, kitab yang bahasa asbab nuzul yang paling masyhur. Ala ma fihi min iwas, tapi di situ masih ada kekurangan ya. Waqat ihtasaru Al-Ja'bari, terus kekurangan itu sudah disingkat lagi oleh Al-Ja'bari. Fa hadafa asanidahu wa lam yazid alaihi syai'. Jadi karena disingkat di ihtisor, jadi malah beberapa dihapus dan yang lain gak nambah apa-apa gitu Al-Ja'bari di sini dari kitabnya Al-Wahidi. Wa allafa fihi Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya di sini kitaban, dan Ibnu Hajar punya kitab khusus bahas asbab nuzul. Mata anhu musawadah, tapi ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat, nah itu masih jadi musawadah. Musawadah itu masih coret-coretan gitu loh, masih belum ditulis sistematis gitu, masih coret-coretan musawadah itu. Apa ya bahasa musawadah di kita? Coret-coretan gitu. Jadi ulama zaman dulu itu ketika sebelum buku itu ditulis, disusun sistematis jadi kitab, itu dimusawadah dulu. Biasanya kalian kalau lihat buku turas pasti depannya ada gambar foto naskah asli, terus musawadahnya pasti ada gitu ya. Nanti ada contohnya. Falam nakif alaihi kamilan. Jadi karena masih musawadah, masih rancangan penulisan gitulah. Itu belum lengkap penulisannya Ibnu Hajar. Waqat al-laftu, di sini al-laftu di sini Imam Suyuti ya. Fihi kitaban hafilan mujazan muharraron. Nah, di sini Imam Suyuti udah menyusun buku yang sudah sistematis, dan di sini simple tapi mencakup semuanya gitu ya. Lam yu'alif mislu hadan nau fi hadan nau. Dan di sini belum ada ulama lain yang menulis sebagaimana apa yang ditulis oleh Imam Suyuti. Sama itu libaban nukul fi asbabin nuzul. Nama kitabnya. Jadi cari buku ini ya. Al-faidah min ma'rifati sababin nuzul. Nah, di sini apa sih faedahnya kita tahu sebab nuzul? Nah, la syakka anna ma'rifata sababin nuzul tu'ayyinu ala fahmil ayat fahman sahihan. Nah, jadi kita nggak ragu lagi nih pasti. Kalau kita tahu sabab nuzul tu'ayyinu ala fahmil ayat, kita jadi paham ayat ini tuh maksudnya apa. Fahman sahihan, dan pahamannya yang benar ya. Fa'inal ilma bisabab yurisul ilma bimusabab. Soalnya kalau kita tahu sababnya, kita tahu musababnya, tahu sebab, tahu akibatnya gitu kan. Jadi kita tahu ceritanya, kita jadi tahu maksudnya gitu kan. Kama tu'ayyinu ala taysiril hifad. Jadi kalau kita tahu prosesnya, runtutnya, pasti kita tahu tujuannya akhirnya gitu kan. Kama tu'ayyinu ala taysiril hifad, dan kalau misalkan kita tahu ceritanya, kita jadi gampang juga kalau ngafal karena kita paham ya kan.
wa tasbitil makna, kita juga bakal ngerti banget maknanya. Fa inna rabtal ahkam bil hawadis wal ahsyas wal azmina wal amkina tuqarriru ma'lumat wa turakisuha. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu sesuatu runtut banget lengkap gimana peristiwanya, siapa orang-orangnya, waktunya, tempatnya, itu kita bakal tahu maklumat yang kamilah, sohihah gitu. Kama tufiduna wajhal hikmah al-ba'isah ala tasyri'il hikam. Wa hunaka minal ayat ma yasubu fahmul murad minhu wa yaqul khata' fi tafsirihi. Nah, misalkan nih kita beberapa contoh yang salah pemahaman ayat karena nggak lengkap asbab nuzulnya. Idza lam ya'lam sababan nuzulihi. Ya, kita masuk ke contohnya ya. Sampai sini paham ya, faidah, ahamiyah, dan asbab nuzul itu yang mana pembahasannya? Sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang butuh pemahaman asbab nuzul. Kalau nggak tahu asbab nuzulnya pasti salah paham gitu. Paham ya? Fahim tum ya Gamaah? Fahimna Ustazah. Oke. Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Anda mau nanya Ustazah. Nah, tafadhol. Dalam Al-Quran lebih banyak ayat yang ada asbab nuzulnya atau yang nggak ada Ustazah? Nah, ini ada di sini ya nanti ya. Jadi ayat yang ada asbab nuzul itu sebenarnya sedikit. Kan kita punya 6 ribuan ayat nih. Nah, nanti di sini ada. Kan nanti kita akan bahas torik ma'rifat sebab nuzul, cara mengetahui atau metode mengetahui asbab nuzul, sama ibarat atau kata-kata yang menunjukkan takbirnya kalau itu mengatakan asbab nuzul. Nah, terus nanti ada al-ibroh bi umumil lafadz laisa bi khususis sabab. Terus ya pokoknya ini umumul lafadz wa khususis sabab. Nah, nanti kita akan dijelaskan juga bahwa sebenarnya ayat Al-Qur'an yang ada asbab nuzul khosohnya itu sedikit gitu. Nanti ini ya pembahasannya di selanjutnya. Pokoknya jawabannya ayat yang ada asbab nuzul khosoh dan yang enggaknya itu lebih sedikit yang ada asbab nuzul khosohnya gitu. Nah, ini ya. Jadi yang diketahui ada asbab nuzulnya lebih sedikit itu intinya. Itu ya. Nanti ada di halaman berapa gitu, nanti ntar kita baca. Nah, terus kita balik ke ayat-ayat yang susah difahami tafsirnya kalau nggak tahu asbab nuzulnya ya. Nah, di sini kita ke surat Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Nah, kalau misalkan dohir lafadznya apa coba di sini? Layak tadi an-nasa ya fardun. Kan di sini la junaha enggak ada dosa gitu kan. Inna sofal marwata min syairillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima. Jadi layak tadi an-nasa ya fardun. Nah, di sini konteksnya tuh kayak ya udah sa'i itu enggak fard gitu kan. Lakin nabi ma'rifati sababin nuzul, kalau kita udah tahu kan tadinya pemahaman secara dohir lafadznya itu sa'i waktu haji itu dia bukan sesuatu yang fardun, yang wajib gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu sebab nuzulnya, ya tadi al-maksud, kita bakal tahu penjelasan maksudnya yang dari ayat ini. Faqad rawa anna urwah fahima khata. Nah, di sini ada urwah ya di sini yang memahami secara salah tentang ayat sa'i baina safa wal marwa laisa fardun, yang memahaminya tuh kayak sa'i antara safa dan marwa ya. Jadi habis tawaf kan sa'i kan. Nah, waktu sa'i itu enggak wajib gitu. Lianna nafyal jinah la yatafiq wal furdiyah. Ya. Hasba ma fahima fasa'ala khalatahu Aisyah. Nah, Urwah di sini bertanya ke Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha fa azalat iskalahu. Akhirnya kan tadinya kan Urwah juga memahaminya gini. Lah berarti sa'i antara Safa dan Marwah itu enggak fard dong, enggak wajib gitu kan. Kemudian dari iskal ini beliau merasa iskal ya, ini kok muskil sih, kok aneh gitu. Kemudian nanya ke kholahnya, kholah itu bibi tapi yang dari jihah ibu ya. Kan kalau amun amah dari jihah ab, kalau kholah itu paman bibi dari jihah ibu gitu kan. Iskali qala laha, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan kama jaa fil Bukhari ya. Ara'aita qaulallahi ta'ala inna safa marwata min sya'airillahi faman hajjal baita bi tamara fala junaha alaihi ayatafa bihima fa wallahi ma ala ahadin junah alla yatufa bi safa marwah qalat bi sama qulta ya ibna uhti gitu kan. Kok gitu pemahamannya gitu kan. Jadi enggak dosa gitu kalau enggak bertawaf atau bersa'i ya gini, mengelilingi Safa dan Marwah gitu. Inna hadi laukanat kama awal ditakwil, kalau kamu memahami sesuai takwilanmu ini tadi ya, awal ta'alaihi kana selajunah alaihi atau fabihima walakinnaha unzilat fil ansor. Nah, kalau kita lihat asbab nuzulnya, ayat itu turunnya
di kaum Ansor. Kanu qabla ayyuslimu, mereka sebelum masuk Islam itu yuhawwiluna limanah atau giyah. Itu manat itu apa? Berhala itu kan. Allati kanu ya'budunaha indal musyallal fakana min ahli yataharraj ayatu fa bi Safa Marwah. Nah, ketika itu posisi mereka itu lagi haraj, lagi uzur ya, sakit atau apa uzur untuk mengelilingi Safa dan Marwah untuk bersa'i. Falamma aslamu sa'alu Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka masuk Islam, mereka menanyakan kepada Rasul andalik qalu ya Rasulullah inna kunna nataharraj anatufa baina Safa wal Marwah. Kita posisinya lagi sakit dan beruzur gitu untuk kan yang namanya haji, umroh itu kan ibadah fisik kan. Kita tahu sendiri tawaf itu tujuh kali dan kalian tahu kan yang mengelilingi Ka'bah itu kan muter kan. Semakin jauh kita titiknya dari Ka'bah, diameternya semakin luas gitu. Semakin gak nyampe-nyampe, muternya semakin jauh gitu kan. Dan ketika haji kan penuh gitu. Jadi biasanya cewek-cewek itu malah yang di luar lingkaran yang paling jauh gitu kan. Itu ibadah fisik gitu kan. Nah, kalau lagi haraj gitu. Kan kalau yang lainnya kan kayak puasa itu kan nggak secapek ketika haji gitu. Kayak haji itu enak banget, nikmat banget ketika muda gitu ya. Dan kita bisa banget loh haji dari Mesir langsung berangkat lagi. Gitu ya. Terus ketika haraj, ketika ada sakit gitu ya, ketika berhalangan, pokoknya sakit deh, mungkin sakit kaki atau apa. Kalau zaman sekarang kan ada kursi roda ya, dan ada lintasnya sendiri di jalurnya orang yang pakai kursi roda itu. Kalau yang di Safa Marwah itu di bagian tengah. Kalau di tawaf, tempat tawaf itu dia malah yang di lingkaran paling luar, yang di bawah atap jadinya, enggak yang di lapangan gitu, yang enggak di tempat tawaf paling inti gitu. Jadi ketika ada harus nggak bisa tawaf, falamma aslamu sa'al Rasul qalu ya Rasulullah inna kunna harus an natufa baina Safa wa qala inna Safa wal Marwa min syairillah. Al-ayah gitu kan, diterusin ayatnya sampai akhir. Nah, qalat Aisyah, waqad sana Rasul melakukan tawaf gitu kan. Bainahuma falaisa li ahad ayatu ka tawaf bainahuma gitu kan. Jadi tawaf itu yang dilakukan oleh Rasul. Jadi ya nggak harus ditinggalkan dong gitu. Ya jangan ditinggalkan, mas kita ikuti apa yang dilakukan Rasul gitu kan. Falaisa lihat ayat ka tawaf bainahuma gitu. Fahmu urwah min nafil jinah alaman yatuf gitu. Fanafyuhu aidon alaman layat tawaf wa huwa ghairul lazim. Kam afamathu Aisyah bi anna wujubat tawaf bi sunnah wal ayah hadfuha raf'ul haraj amman yataharaj gitu. Wa min dzalika qauluhu ta'ala walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Nah, kalau dari ayat ini dohirnya apa coba? Dohir lafadznya jadi kalau kita sholat kan masyriq maghrib semuanya lillah gitu kan. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Jadi kemanapun kita menghadap ya itu tetap menghadap Allah kan gitu. Dohir lafadznya di sini sebenarnya itu sholatnya bukan ila ayati jihatin yasha, bukan kita sholat tuh kiblatnya terserah kita, enggak. Fala yajibu istiqbal Ka'bah la fi safar wala fi hadar. Entah kita lagi bermukim atau kita lagi di jalan gitu kan. Lakin ida alima anal ayah khassa bi nafilati safar. Tapi kalau kita tahu ayat ini tuh turunnya tuh untuk orang-orang yang lagi safar, ai fi man shalla bi ijtihad wa bana hotauhu. Akhirnya kita tahu kalau tadi salah pemahaman kita. Alima anna dhahir ghairu murad. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna hadhil ayat nazalat bi sholatil musafir ala rohilah. Nah, jadi sholat musafir ala rohilah itu misalkan nih kita naik pesawat dari Jakarta ke Kairo. Nah, itu kan bisa aja pesawatnya itu emang Jakarta Kairo tuh arahnya ke arah Ka'bah sih ya. Tapi bisa aja pesawatnya tuh lagi belok kiri lewat atasnya Sri Lanka gitu mungkin ya. Kiri dulu kan jadinya kan nggak ngarah ke kiblat gitu kan. Kalau di Saudi Airlines enak ya ada musolanya, tapi kalau yang Etihad Emirat gitu nggak ada musolanya. Jadi kalau yang Saudi Airlines kita masih bisa sholat surah kamilah, maksudnya bisa berdiri, bisa ruku gitu kan. Tapi kalau yang pesawat lain dia nggak ada musola di tengah kapalnya, di tengah pesawat itu. Nah, waktu pesawatnya ternyata belok nggak ngarah kiblat, nah itu kita tetap ini bisa gitu, karena sholatnya musafir ala rohilah, nah itu aina matwalu fasama wajhullah gitu. Tapi enaknya kalau Saudi Airlines itu dia ada pengarah kiblatnya juga. Jadi selain Saudi Airlines itu punya musola dalam pesawat, dia juga ada pengarah kiblatnya juga. Jadi gampang aja sih kalau zaman sekarang kan. Oke, jadi paling enak kalau bepergian pakai Saudi Airlines. Aku jadi iklan. Gitu ya. Terus tapi kalau makanan sih paling enaknya Etihad ya. Nah, itu ya.
Alima anna dhahir ghairu murad fa anna ibni Umar radhiyallahu anhu ma anna hadilain nazalat fi sawti musafir ala rahilah aynama tawajjahat. Wa qila ya. Umiyat al-qibla ala qaumin fasallu ila anha'in mukhtalifah. Jadi ada suatu kaum yang di tengah padang pasir terus nggak tahu kiblat, nggak tahu arah gitu kan. Jadi boleh juga mereka fi anha'in mukhtalifah ya, kiblatnya jadi macam-macam. Pas bahu tabayyanu khata'uhum fa'adaru. Jadi di sini kaumnya ceritanya nggak musafir ya. Kalau yang musafir aja baru boleh tadi. Pemindalika qauluhu ta'ala, tapi nanti ada fikihnya sendiri ya. Kalau misalkan di hutan gimana, ini gimana gitu kan. Ada fikihnya sendiri. Nanti gimana cara cari kiblatnya. Pemindalika qauluhu ta'ala la tasabanna alladziina. Jadi kita ini ayat ketiga yang contoh dari asbab nuzulnya. Kalau nggak tahu asbab nuzulnya khoto' fil faham gitu ya. Pemindalika qauluhu ta'ala la tasabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tasabannahum bimafazati minal azabi wa lahum azabun alim. Surat Al-Imran ayat 188. Faqad ashkal ma'na ala Marwan bin Hakam. Nah, ketika itu Marwan bin Hakam ya merasa ada iskal di makna nih. Gimana pemahamannya nih? Hatta qala la in kana kullu mri'in fariha bima utiya. Nah, kalau la tahsabanal ladzina yafrahuna bima atau. Nah, di sini kan jangan ngira ya alladzina yafrahuna bima atau yang mereka itu bahagia dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka suka dipuji bima lam yaf'alu gitu kan. Akhirnya pemahamannya kan gini, lain kan kullu mri'in fariha bima utiya, kalau orang itu bahagia dengan apa yang mereka dapatkan gitu kan. Sebelumnya kan di sini madi kan utiyanya. Wa ahabba ayyuhmad bima lam yaf'al mu'adzaban la nu'adzibanna ajma'un. Fabayyana lahu Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan annaha nazalat fi ahli kitab. Nah, sebenarnya ayat ini itu turunnya ke ahlu kitab gitu. Hina sa'alahum nabi, ketika itu nabi bertanya kepada mereka ansy fakatamuhu iyahu, tapi ahlu kitab ini menyembunyikan apa yang ditanyakan nabi. Fa ahbaruhu bi ghairihi, tapi malah ahlu kitab itu mengabarkan ke rasul yang lain gitu. Jadi bohong gitu intinya. Oke, wa annahum ahbaruhu bima ta'alhum anhu wastahmadu bidzalika ilaihi itu. Jadi di sini ayatnya untuk ahlu kitab ya. Oke, di sini tadi ayat-ayat yang contoh dari ayat-ayat yang poin di sini kan ahamiyah tuh ma'rifati asbabin nuzul. Ya itu tadi, biar nggak salah paham di tafsir gitu kan. Ya, terus kalau tariku ma'rifati sabab nuzul, misalkan kita bertanya-tanya. Jadi gimana sih cara kita tahu sabab nuzul itu gimana caranya? Nah, toriku ma'rifati sabab nuzul itu nakal sohih. Jadi nakal itu yang sanadnya mutasil ya. Misalkan para tabiin tahu dari para tabiin tahu dari tabiin, para tabiin tahu dari sahabat dari rasul gitu. Dan ini nakal sohih anis sahabat. Alladzina asaru an-nuzul. Yang ketika itu sahabat ngelihat sendiri gimana proses wahyu turun itu. Ya. Semua asir itu semasa ya. Dan melihat langsung nuzulnya itu. Wa waqafu 'alal waqi' wal mulabasat wala majala lil akal fihi. Pokoknya nggak boleh bira'yi, nggak boleh bil akal. Oh ini kayak gini nih asbab nuzul, nggak boleh, tapi harus nakal ya, harus maksur gitu. Illa bitarjih baina riwayat. Nah, akal baru boleh dipakai ketika tarjih baina riwayat. Misalkan ada dua riwayat di asbab nuzul satu ayat nih. Nah, terus untuk mentarjih bainahuma di jam'u atau ditarjihnya itu pakai akal. Akalnya baru dipakai di situ. Yang lainnya pakai nakal sahih aja pokoknya. Dia dengar ceritanya gitu kan. Bisa tarjih, bisa jam'u bainahuma fima dhahiruhu at-ta'arud, kalau ada kontradiksi antara dua riwayat dari asbab nuzul satu ayat gitu ya. Wala yahullul qaul fi asbabin nuzul biqara'in tahtafu bil qadaya. Wa rubbama lam yajzim ba'duhum faqala asibu hadhil ayat nazalat fi kada. Wa kama ahrajahu al-aimma asita an Abdullah bin Zubair qala khasama Zubair rajulan minal ansar fi syirajil hurrah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iski ya Zubair summa arsalal ma ila jarika summa arsil ma ila jarik faqala al ansari ya Rasulullah an kana ibni ammatika fatalau na wajahahu sallallahu alaihi wasallam al hadis. Faqala Zubair fama asibu hadhil ayat illa nazalat fidzalika. Nah, jadi ada riwayat tentang satu asbab nuzul dari ayat, yaitu ayat yang ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, di sini riwayat asbab nuzulnya di sini rawa sabab nuzul sahabi wa huwa maqbul ya. Di anna qaula sahabi lahu hukmul hadis al marfu ya kan. Kita tahu di mustalah hadis kan, hadis yang dari sahabat itu marfu ya. Fi ma la majala lil ijtihad fihi.
Qala al-Hakim fi ulumil hadis idza ahbaru as-sahabi alladhi syahida al-wahya wa tanzil an ayatin minal Qur'an annaha nazalat fi kitab fa inna hadis musnad. Nah, jadi kita tahu bahwa tariqatu ma'rifati asbab nuzul itu dari nakal sahih anis sahabah. Ya, sahabah yang ketika itu asaru an-nuzul wal wahya. Nah, ibarat sebab nuzul di sini ibarat adalah ala sabab nuzul ba'duhan nas fihi la taqbal at-ta'wil wa ihtimal wa ba'duha ghairu sharih fi sababiyah. Jadi takbir yang digunakan untuk menjelaskan sebab nuzul itu ada yang secara sharih, ada yang enggak gitu. Nah, kita lihat bal yahtamiluha wa yahtamil tafsir makna. Jadi ada yang seakan sebab nuzulnya itu lagi jelaskan tafsirin pada sebab nuzul, ada yang sahih nazalat fi kida gitu kan, berarti itu lagi asbab nuzul. Faminal awal qauluhum sabab nuzul al ayah kida gitu. Jadi jelas, sharih gitu takbir ibarat yang menjelaskan ini asbab nuzulnya ini gitu. Musarrihan bilafzi sababin nuzul wa qaulihim hadasa kida wa kida fanazalat ayah gitu. Lagi terjadi peristiwa ini terus ayat ini turun kan gitu, berarti secara sharih menjelaskan ini asbab nuzulnya. Ausu ila Rasulullah SAW an kada, atau Rasul ditanya fa anzalallahu kada gitu. Wa bilafdil fa adalah alat tertib. Fatil ka ibaratun. Nah, jadi ada takbirnya fa gitu. Nas fi bayani sabab wa minasani nazalat fi kida fa inal ibarah tahtamil asbab wa tahtamil tafsir makna. Nazalat fi kida. Nah, itu dia yang ada ihtimal, ada kemungkinan dia memang menjelaskan sebab nuzul atau menjelaskan tafsir makna. Wa tariqu ma'rifatil murad min hadil ibarah huwal qara'in. Nah, cara kita tahu ini ibarah lagi jelasin sebab nuzul atau jelasin tafsir makna sih, itu kita lihat dari korinahnya. Korinah itu kata-kata selanjutnya gitu. Fataratan tahmilu ala tafsir. Ya emang kadang bisa itu bukan asbab nuzul tapi tafsirnya. Idza karofiha makna tadulu alaihil ayah. Wataratan tahmilu ala sababin nuzul. Bisa aja itu sabab nuzul, bisa aja tafsir makna. In dzukira fiha syahsun minal ashkhas aw hadis minal hawadis, famasalan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tattaquna 'aradal hayatid dunya. Surat An-Nisa ayat 94. Fa innahu idza qila nazalat hadhil ayat fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marra bihim rajulun min Salim wa huwa yasuqu ghanaman lahu fasallama alaihim faqalu ma sallama alaina illa liyata'awwadha minna fa'amadu ilaihi faqataluhu wa atau bi gunamihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qila hadha hamlun ala annahu bayanun li sababi nuzuliha wa idza qila nazalat fi muamalatin nas hasba ma yadharu minhum hamlu dalika ala hamala dalika ilal alal makna wa tafsir. Nah, di sini kan pas ayat ini surat An-Nisa 94 penjelasannya di sini nazalat hadil ayat fi nafarin. Nah, di situ wa idza qila hada hamlun ala annahu bayanu disababin nuzuliha wa idza qila jadi ada yang mengatakan ini tuh menjelaskan asbab nuzul. Nah, ada juga yang mengatakan ini tuh makna dari tafsir dari makna. Wa qatarata ba'al ihtilaf fi riwayat wa ihtilaf fil ibarat suwar yahtajul mufassir ila bayanil hikam fiha. As-surah al-ula riwayatani muta'aridotani. Jadi ada dua riwayat yang kontradiktif ya. Kullu minhuma nasun fi sababin nuzul. Nah, semuanya itu menjelaskan tentang asbab nuzul. Ihdahuma sahihah wal ukhra ghairu sahihah. Nah, kalau satunya udah dilihat dia sahihah, yang satunya enggak, fa innahu ta'tamidu riwayat sahihah wa tarudu al-ukhra. Berarti kita ambil satu, kita buang yang lain. Nah, yang kedua, ma'hrajau syaikhani wa ghairuhuma ishtaka Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailah aw lailataini fa'atat su imra'ah faqalat ya Muhammad ma ara syaitanuka illa qad tarakaka fa anzalallahu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Al-Fajr. Wa akhraja Tabrani an Hafiz bin Maisarah an ummiha wa kanat khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Maisarah itu kan khadimnya Rasul. Yang riwayatnya biasanya kalau di tarikh Islam itu yang tarikh-tarikh itu biasanya yang ngantar ke Sayyidah Khadijah kan. An jarau dakhala bait Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala tahta sarir famata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata ayyam la yanzil alaihi alwahyu. Faqala ya khawlah ma hadasa fi bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jibril la ya'tini faqultu fi nafsi law hayya
law hayatul baita wa kanastuhu fa ahwaitu bil miknasah tahta sarir fa ahrajtu al jarwa fa ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tar'adu lihyatahu wa kana idza nazala alaihi akhadat ra'dah fa anzalallahu wadduha wal laili idza saja ila qaulihi fatardo. Nah, di sini kan ada kisah ayatnya, ya kan? Ketika wadduha wal laili idza saja ini turunnya gimana ceritanya, ya kan? Ketika hayatul bait, kanastu, ahwaitu bil miknasah, gitu kan, tahta sarir, ditaruh di bawah sarir. Wa qala al-Hafidz bin Hajar fi Syarih Bukhari qissatu ibta'i Jibril bisa babil al-jar al-jarwi masyhurah lakinna kaunaha sebab nuzulil ayah gharib fi isnadihi man la ya'rif fal mu'tamad ma fi sahih. Jadi di sini layang zil alaihil wahyu. Kan di sini 4 hari enggak ada wahyu. Nah, di sini ada kisah tentang malaikat Jibril itu enggak datang ke Rasul karena ada tunggu ya. Apa yang di bawah kasur itu? Karena belum pernah dengar riwayat ini nih. Anak anjing kayaknya Ustaz. Oh, ya udah cari mananya? Yang di Kayaknya bawah kasur. Iya anak anjing. Anak. Nih. Jadi malaikat Jibril. Jadi kan ini kisahnya kayak 4 hari malaikat Jibril nggak datang ngasih wahyu karena ada tahta sarir, ada anak anjing gitu kan. Jadi kemudian Sayyidah Aisyah nyapu, terus sapunya itu ngusir anak anjing itu, barulah setelah itu datang ayat wadduha wal laili saja. Nah, kalau itu kan kisah aja gitu kan. Kisah malaikat Jibril nggak hadir 4 hari ke ngasih wahyu, itu kan ibto ya, maksudnya memperlambat gitu. Bisa babi jarwi karena ada anak anjing itu kan masyhurah nih kisahnya. Tapi kalau ini jadi asbab nuzulnya kan aneh, kan bukan kan? Masa wal laili idza saja wadduha wal laili saja itu turun gara-gara ini kan enggak, itu bukan enggak nyambung jadi asbab nuzulnya gitu. Oke. Wa surah al-saniyah riwayatani muta'aridotani kullu minhuma nasun fi sababin nuzul wa huma sahihatani. Jadi ada 2 nas yang kan kalau tadi yang pertama kan 2 nas, yang satu sahihah, satu enggak sahihah. Nah, kalau yang kedua ini ada 2 nas tentang asbab nuzul, dua-duanya sahihah. Lakin lihdahima murajjah alal ukhra. Ka kauniha asah. Au kaunu rawiha syahidan lil qisah duna rawi asaniyah. Atau ada 2 rawi yang pertama itu memang syahid melihat langsung, menyaksikan langsung, yang kedua enggak. Fa innahu yu'khad fi sababin nuzul bi riwayah ar-rajihah. Kita ngambil yang rajih ya. Li wa tahmil ar-riwayah al-ukhra. Misaluha ma rawahu Bukhari an Ibni Mas'ud qalat kuntu amshi ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa huwa yatawakka ala asib ya. Wa famarra binafar minal yahud faqala ba'duhum law sa'altumuhu faqalu hadatsana anir ruh faqama sa'atan wa rafa'a ra'sahu fa'araftu annahu wa yuha ilaihi hatta sa'uda al-wahyu summa qala qulir ruh min amri rabbi fama utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ayat ini turunnya ketika Ibnu Mas'ud jalan bersama Rasul ya. Kemudian di situ ada orang Yahud. Kemudian dari mereka itu kalau misalkan mereka bertanya tentang ruh, nah hadatsana anir ruh gitu kan. Nah, di sini wahyunya turun itu ketika qoma sa'atan, ya 1 zaman berdiri, rafa'a ra'sahu. Oh, ya berarti di sini lagi turun wahyu nih kan gitu. Jadi turunnya wahyu ketika itu Nabi bersama Ibnu Mas'ud ya. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa haraja at-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Abbas an Ibni Abbas qalat Quraisy lil yahud utuna syai'an nas'alu hadzal rajul. Faqala is'aluhu anir ruh fas'aluhu fa anzalallahu yas'alunaka anir ruh qulir ruh. Nah, jadi di sini ada 2 riwayat. Kan yang pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas ya. Di situ ketika itu lagi ada orang Quraisy yang mengatakan ke Yahud, "Utuhu syai'an nas'alu hadzal rajul." Coba tanyakan sesuatu ke orang ini. Faqalu is'alu anir ruh. Coba tanya tentang ruh. Terus mereka bertanya ruh, kemudian turunlah ayat fas'alu yas'alunaka anir ruh qulir ruh. Nah, di sini kan kita lihat Ibnu
Ibnu Mas'ud syahidnya, kan 2 perawi dua sahih, satunya syahidnya gitu kan. Langsung hadir menyaksikan itu. Fal hadis ala awal yak tadi anha nazalat bil Madinah wal hadis asani tadi anha nazalat di Mekah karena itu qalat Quraisy lil Yahud yang kedua kan. Wa qatra jahal awal tapi yang awal lebih rajih ya bi anna marwahu Bukhari asah wa bi anna Ibnu Mas'ud kan syahid lil kisah karena ketika itu ada Ibnu Mas'ud yang langsung gitu kan. Wa surah asaniyah halaman berapa tadi? Wa surah as-salisah riwayatani muta'aridotani kullu minhuma nasun fi sababin nuzul wa huma mustawiyani. Kalau tadi kan satu roji, satu enggak, satunya syahid, satu perawinya enggak. Nah, kalau ini setara, sama-sama sahih, walau roji tidak ada rojihnya, enggak bisa ditarjih mana yang lebih arjah gitu enggak bisa. Lakin yumkinul jam'u bainahuma, tapi bisa kita jam'u. Bi anna kulla min sababaini hasala ma'ataku bi zamaniha wa nazalat al-ayat akibahusuliha. Ya karena zamannya dekat. Ya, fa innahu yahmilul amr ala ta'addud sabab linazil wahid. Karena bisa aja satu ayat yang turun tapi sebabnya banyak. Jadi ada beberapa peristiwa terus satu ayat yang turun. Jadi bisa aja satu ayat itu asbab nuzulnya banyak gitu. Contohnya ayat li'an. Faqad sahha anna sababan nuzulha ketika itu ada kisahnya Hilal bin Umayyah. Wa sahha anna sababan nuzulha kisahnya ketika itu lagi kisahnya Uwaimir. Wahai su'am kanal ahdu bikil riwayatain. Dua-duanya diambil dan mungkin untuk diambil. Bisa dijamu gitu. Likur bisa manaihima karena dua-duanya turun itu dalam waktu yang dekat gitu. Amila bihima. Bi'tibari anal ayat nazalat ijabatan lil hadisaini ma'an. Karena ayat ini tuh menjawab dua peristiwa bersamaan. Itlaja iza annaruddahuma. Jadi nggak bisa kita kesampingkan salah satunya. Ali annahuma soihatani. Walaja iz aidon anna kudabi wahidan. Jadi nggak boleh kita kesampingkan dua-duanya, nggak bisa ambil salah satunya aja. Itla muraji bainahuma fatwainul ahdu bihima ma'an. Ketika itu ayat li'an ya. Terus kalau surah Ar-Rabi'ah gambarannya keempat tuh gini asbab nuzul riwayatani muta'aridotani kullu minhuma nasun fi sababin nuzul wa ma mustawayan fi siha wala murajil idhuma 'ala al-ukhra wala yumkin i'tibar nuzul ayat ijabah li hadisai himama'an. Nah, kalau yang tadi kan masih bisa kita jam'u karena zaman turunnya zaman sababnya itu ceritanya dekat berdekatan. Nah, kalau yang keempat ini dia nggak bisa kita jam'u karena nggak bisa ini tuh ijabah dari dua peristiwa yang sama gitu. Dua peristiwa yang berbeda gitu. Libu di zaman bainahuma karena beda masa juga. Fayahmil amr ala ta'adudin nuzul. Oh, jadi berarti kita anggap satu ayat ini punya beberapa aspek nuzul. Misaluha madzakarhu Az-Zarkashi fil Burhan. Ini Al-Burhan fil Quran karya Syekh Az-Zarkashi. Min anna surat Al-Ikhlas nazalat marratain. Jadi surat Ikhlas turunnya 2 kali. Marrah jawaban lil musyrikin di Mekah wa marrah jawaban di ahli kitab bil Madinah. Nah, jadi 2 kali ketika di muhatabnya musyrik di Mekah sama ahli kitab di Madinah. Wa ja'ala ibnu Qayyim ayatar ruh min hadzal qisam. Wa tarada ala hada bi anna takraran nuzul ayam bagi ayusara ilaihi. Wa ujiba bi anna fi takrar hikmat taqdim min sya'nil mukarrar. Karena yang diulang-ulang itu lebih azim gitu kan. Lebih mengena dan lebih azim. Wa tadhkir bihi lil ihtimam bi amrihi khaufan nisyanihi. Wa ma aksaral ayat al mukarrarah fil Quran. Kan banyak ayat mukarrarah. Kemudian surah Al-Khamisah riwayatani muhtalifatani fi nazil wahid. Ya, jadi ada 2 riwayat yang berbeda dan yang turun satu. Idahuma nas fi sababin nuzul wal ukhra laysat nas fiha. Jadi satu sebab nuzul sebenarnya satunya lagi enggak. Fa in ta'tamid al-ula ala anna hal sababin nuzul wa tahmil asaniya ala bayani makna. Jadi yang pertama sebab nuzul, yang kedua tafsir makna. Li'anna nas aqwa fa ya'mal bih. Misaluha mahrajahu Muslim, jadi asbab nuzul itu banyak di riwayat hadis kan. Mahrajahu Muslim an Jabir qala kanat yahud taqulu man ata imra'atun min duburiha fi kubuliha ja'al walad ahwal. Jadi orang Yahud tuh gitu, mereka itu ata imrohnya dari dubur. Nah, itu jadinya anaknya cacat gitu kan. Fa anzalallahu nisa'ukum hartsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, tapi ada ayat Al-Baqarah ayat 223 di sini fa'tu harsakum anna syi'tum, terserah kan dari kubul atau dubur. Wa ahraja Al-Bukhari an Ibni Umar qala
unzilat nisa'ukum harsul lakum fi ityanin nisa' fi adbariha. Karena di sini lagi bahas tentang ya Yahud, biasanya orang Yahud seperti itu, tapi walatnya ahwal gitu kan. Fi ityanin nisa' fi duburiha. Fayatamid hadis Jabir fi sababin nuzul. Wa yahmilu qaul Ibnu Umar alal istimbat wa tafsir. Nah, di sini qaulnya Ibnu Umar jadi istimbat wa tafsir. Jadi yang pertama Harjo Muslim yaitu cerita tentang Yahud gitu kan. Kalau Harjo Bukhari Ani bin Umar qalat unzilat fi ityanin nisa fi adbarihin. Nah, jadi yang Harjo Bukhari jadi tafsir makna, yang Harjo Muslim jadi asbab nuzul. Hadisnya Jabir ini jadi asbab nuzul ya. Surah Sadisah riwayatani muhtalifatani fi nazil wahid wa kiltahuma laysat nasan fi sababin nuzul, tapi dua-duanya bukan sebab nuzul ya. Walafat yahtamiluhuma bi annahuma takbalan imaan ala annahuma litafsir wal bayan. Dua-duanya bukan asbab nuzul tapi tafsir ya. Wa hadza kama tata'addat al asbab linazil wahid. Qad yata'addat an-nazil li sababin wahid fayanzilu li hadha sabab ayatani fa aktsaru fi mawdi'aini fa aktsar. Misaluhu marawa an Ummi Salamah annaha qalat ya Rasulullah ya tadzakkar ar-rijal wala tadhkur ar-rijal wala tadhkur an-nisa fa unzilat al-muslimin wal muslimat al-ayah fi suratil ahzab. Nah, di sini Ummu Salamah ya berkata, ya Rasul, qul tadhkur rajul wala tadhkur nisa. Nah, akhirnya turunlah al-muslimin wal muslimat di surat Ahzab. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ya, karena ketika itu ada hiwar dengan Ummu Salamah. Ya. Kemudian umumul lafadz wa khususus sabab. Nah, sekarang kita lihat lafadz itu lebih kita ambil asbab nuzulnya secara khusus atau lafadznya secara umum gitu waktu kita mau ngambil ibroh gitu kan. Nanti al-ibratu bi umumi lafadz laisa bi khususi sabab. Jawabannya itu. Uniya bihadzal mabas ulama usul, karena di sini pembahasannya ulama usul fiqh ya. Wa afadu fi ya, karena di sini khusus di pengambilan hukum kan. Misalnya kita masuk hitop gak sih kok di sini hitopnya ke ahlu kitab. Kita masuk hitop gak sih kok ini hitopnya ke orang yang di Mekah kan gitu. Ya yang kita ambil bukan khusus sabab tapi kita ngambilnya umum lafadz gitu kata ulama usul. Lian harfahum al-istidlal bi alfadz syari alal ahkam. Wa huwa aidan min mahamil mustaqil bil Quran, dan ini juga penting buat kita tahu sebagai mustaqil bil Quran. Lil wusul ila fahmil ma'nal murad wa ma yadkhulu tahtahu min afrad wa suwar al aqliyah lil umum wal khusus baina lafadz wa sababihi arba. Di anna lafadz imma am wa imma khas, ya kan. Nah, lafadz itu bisa aja secara lafadznya itu umum. Nah, tapi bisa juga lafadz emang khusus gitu kan. Langsung iya siapa gitu kan, ada muhotabnya khusus. Fa in kana sabab am. Nah, kalau sabab nuzulnya itu am, kan tadi kan kita tahu ya, ada sabab am, ada sabab khos. Kalau asbab nuzulnya am, ada asbab nuzulnya khos. Jadi hadisahnya amah atau hadisahnya yang khosoh karena ada pertanyaan atau karena ada peristiwa gitu kan, itu nanti khosoh. Ada juga lafadz itu am, ada juga lafadz yang khos gitu kan. Jadi kita punya 4 hal nih. Sabab am, sabab khos, lafadz am, lafadz khos. Bisa aja sababnya am, lafadznya khos. Bisa aja sababnya khos, lafadznya am kan gitu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Kalau sababnya am, lafadznya am, inilah iskal. Ya udah, ini kita ngambilnya ibrohnya umum, ya kan? Kita ngambil ulama usul fiqh pasti langsung ngambilnya umum karena sababnya am, lafadznya am. Haisul hukam al-am likulli afradil sabab al-am subutan nasiyan bittifaq nadron litasawi bainal lafadz wa sabab umuman. Bisaluhu qaulihi ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Nah, itu dia sababnya am dan lafadznya am. Wa in kana sabab khos wa lafadz khos tasbutul hukum khos. Jadi cara menghukumi sabab yang khos dan lafadznya khos, ya udah itu hukumnya untuk fardun khos yang disebut aja. Allati kana sababan nadran litasawi baina lafadz wa sabab khususon bila khilaf bainal ulama. Misal qaulihi ta'ala tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, di sini Abu Lahab aja ya kan. Karena sababnya khos dan lafadznya juga khos, cuma ngobrolin Abu Lahab. Wa amma ayyakun sabab am wa lafadz khos. Nah, sekarang gimana kalau sabab nuzulnya tuh am tapi lafadznya khos ya. Fatil kasurah furadiyah ghairu waqi'ah fil Quran. Nah, ini cuma furadi aja, cuma hipotesa aja, cuma gambaran aja, tapi nggak ada dalam Al-Quran. Hakikatnya kayak gini, yang sababnya am tapi lafadznya khos. Li'annaha tatanafa wa tatanafa balagoh
li adami wafa'il lafadz li sabab. Ya gimana? Karena kok sababnya am tapi lafadznya khos. Ya berarti di sini enggak tepat ali adamil wafa gitu kan. Lafadz dan sababnya. Ita sabab bimanzilati soal, wa lafadz bimanzilati manzilatil jawab. Karena seakan sabab itu yang bertanya, ada pertanyaan gitu ya. Terus lafadznya itu yang menjawab. Nah, gimana kalau sababnya tuh am? Tapi malah lafadznya cuma khos aja gitu kan. Jadi di sini kan nggak wafa gitu. Jadi nggak ada segi balagohnya, yang balagoh itu termasuk mencatat Al-Quran. Jadi sini kayak koster gitu jawabnya an matlubi soal makhalal bil balagoh, mukhil bil balagoh. Surah Ar-Rabi'ah di sini wahia mautin niza. Kalau tadi kan lafadz sama sabab sama-sama am, ya udah am. Lafadz sama sabab sama-sama khos, ya itu khos. Terus kalau yang ketiga itu nggak ada dalam Al-Quran. Kalau yang keempat, nah di sini yang ada hilaf ulama. Ayakuna sabab khos. Jadi sababnya khos nih. Walafat am, ya udah sababnya khos tapi lafadznya am. Gimana gitu? Lafadznya tuh buat umum, tapi peristiwanya tuh khusus ketika itu ke satu orang, dua orang aja gitu kan. Ke orang-orang yang khusus aja. Wahad di surah waqi'ah fil Quran, dan ini ada dalam Al-Quran fi ghairi maudhi, dan gak cuma satu. Li'anna fil lafadz hina idin wafa bisabab wa ziyadah ya. Wa fi tahriri dilalati lafdhiha wal hukam al mustafad minha italafal ulama. Jadi ulama mengambil dalalah dan juga hukum dari yang lafadznya am ya, tapi sababnya khos itu macam-macam. Halil ibrah bi umumi lafadz atau bi khusus sabab. Nah, yang kita ambil itu ibrah yang kita ambil itu apakah dari umum lafadznya atau khusus sababnya gitu. Wa bi ibratin ukhra hal al lafadz al am al warid ala sabab khos yatanawal binasi al afad al musyabbihin li sabab au hadzal lafadz al am maksud bihil fard al khas wa huwa sabab wa dukhul ghairihi fi hukmi inna ma yakunu bidalil akhar ghairun nas gitu. Jadi kan gini, karena sababnya itu khas tapi lafadznya itu umum, jadi kita ngambil hukumnya nggak sih? Padahal ini kan sababnya khusus, walaupun lafadznya umum tapi kan bukan turun ke kita kan gitu. Apakah kita ikut dihukumi dengan nas yang lain gitu. Terus yang kita ambil yang mananya nih? Lafadznya secara umum, lafadznya yang umum itu atau sabab yang khusus gitu kan, yang cuma turun mukhatabnya ke beberapa orang aja gitu kan. Ini mautin niza ya, berarti ini tempatnya hilaf para ulama. Waliyazirati taudih nasuku hadal misal. Nah, biar kita tahu dan paham, kita langsung masuk ke misalnya aja. Ahraja al-Bukhari an ibni Abbas anna Hilal bin Umayyah qadafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinah au had fi dhuhrik. Nah, di sini kan qadfu di sini fitnah zina ya di sini. Kalau Hilal bin Umayyah di sini mengqadzaf fitnah zina istrinya di hadapan Nabi. Kemudian faqala Nabi al-bayyinah, buktinya au had fi dhuhrik gitu kan. Berikan bukti gitu kan, atau had akan ada hadnya gitu. Had di sini hukumannya. Faqala ya Rasulullah idza ra'a ahaduna ma'amra'atihi rajulan yantaliq yaltamis al-bayyinah. Nah, kalau ada salah seorang dari kita yang memang melihat langsung imro'ahnya gitu kan, sedang bersama laki-laki lain, masih butuh bukti lagi gitu kan. Fazrul ta'ala walladzina yarmuna azwajahum hatta balago ingkana minas shodiqin. Itu surat An-Nur kan, ayat 6 sampai ayat 9. Nah di sini kan ceritanya kan khusus sabab. Ketika itu di Hilal bin Umayyah aja ayat ini itu lagi khusus sabab. Tapi lafadznya sebenarnya umum walladzina gitu kan. Fahadil ayat nazalat bi hukmil li'an bilafdi am alladzina yarmuna. Berarti kan umumul lafadz. Lafadznya di sini am. Almus min siagil umum. Nah, di sini kita lihat padahal lafadznya di sini umum kan. Memang alladzina. Nah, di sini kan alladzina kan ism mausul ya. Wal mausul min siagil umum. Alladzina kan banyak gitu kan, umum. Wa sababun nuzulnya khos, padahal sabab nuzulnya khos ketika itu ceritanya qadfu hilal li zaujatihi aja gitu kan. Fahalafdul ayah al-am yatanawal binasihi afrodal qadifin. Nah, walas nafiha jatin ila qiyasin wala ila ijtihad lisah bihuk milian ala ghairi hilal. Nah, apakah ini tuh bisa dipakai dihukumi ke orang yang bukan Hilal bin Umayyah? Padahal ayat ini kan turun buat mereka aja, buat Hilal aja gitu ketika itu. Haitsu lajtihada wala qiyas sama annas wal ibra bi umumi lafat la bi khususi sabab. Nah, au lafdul ayah al-am qasir ala sababil khas wa huwa hukmu qadfi hilal wa amma man ala syakilatihi. Apakah kalau misalkan ada orang yang mirip dengan kejadian hilal ya,
fasahbul hukum, apa kita ngambil hukumnya sama dengan yang Rasul hukumi kepada Hilal di ayat ini gitu kan. Alaihi masdaruhu al-qiyas aw ijza' aw dalil wal ibrah bi khusus sabab bi umumil lafaz gitu kan. Dahabal jumhur ilal awal mustadilina bi adillah as-salasah. Nah di sini jumhur ngambilnya ke umumul lafaz. Mustadilina bi adillah salasah. Dalilnya apa? Lafdzu syari' wahdahu huwa dalil. Nah, dalilnya langsung dari ayat wahyu, wa huwal hujjah. Walaysa su'al wa sabab. Walidhalika qad ya'dilu asyari' bil jawab an sunani su'al li hikmatin ya'lamuha Allah. Wa tanbihan lisa'il annahu kana yanbaghi allahu ayyahtam bima ujiba anhu la bima sa'ala. Ka qaulihi ta'ala yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Nah, kalau dari ayat ini surat Al-Baqarah ayat 215, kita lihat dohir sabab soalnya, dohirnya sababnya itu soal. Ya, ketika itu as-su'al anisya alladhi yunfik. Nah, yas'alunaka madza yunfikun. Nah, kan kamu ditanya tentang apa yang harus ditasarrufkan, diinfakkan gitu. Wahtimamul jawab kana bil jihad allati yunfiku 'alaiha falafdhu syari' huwa asasul istidlal. Asani anal asla fil lughah wa ini masih dalil ya. Anal asla fil lughah wa hamlul alfat ala ma'aniha al asliyah al mutabaddirah minha. Jadi dari asal lughahnya di sini memang kita tuh harus lihat alfat dengan maknanya yang asli. Malam takum qarinah mani'a min irati ma'nal asli. Ya ketika nggak ada qarinah yang menjelaskan ini nggak mungkin ke makna asli. Ya kan itu fil lughah kan kayak gitu aturannya. Kalau misalkan asad fil gobah. Nah, di situ kan nggak ada korina, asad di sini bukan hewan asli, bukan hewan buas, bukan singa gitu kan. Tapi ketika ada korinanya asad yahtub, nah itu kan ada korinah yang tamna min makna asli, barulah itu jadi makna majas kan gitu. Walafat al-am hakikatuhu al-mutabadir minha hamluhu ala kulil afrod. Nah, yang namanya lafat am itu kan jatuhnya ke semua orang gitu kan. Yang yasduku alaiha. Fatahsisuhu bifardin yahtaju ila qarinah maniyah. Nah, kalau misalkan mau ditasiskan ke satu orang, dia butuh qarinah yang menjelaskan. Kalau ini ke satu orang aja, kalau lafadznya selama itu am, ya udah diambil lafadz am gitu. Dan kalau nggak ada qarinahnya udah tetap balik ke lafadz am. Di ana khusus sabab layam na usyumulal lafadz wa li buqiyatil afrad. Nah, yang ketiga jadi tadi dalilnya adalah akli ya, karena menurut kaidah bahasa. Nah, yang ketiga, anna sahaba wa man ba'dahu minal mujtahidin akhadhu bi umumil ayat. Nah, terus para sahabat dan para mujtahid ya, itu juga mengambilnya dengan umumul ayat, umumul lafaz kita bikin ahkam itu. Wastadallu bil ayat al-amah ala waqa'i ghairi asbab nuzuliha min ghairi istidami qiyas au dalil akhar. Wastadallu bi ayatis sariqah. Jadi mereka itu para sahabat mengambil umumul lafaz sama ini. Misalkan mengambil ayat tentang sarikoh ala qat'iyat au sarik bisyurutihi ma'ana sabab nuzilah sarikoh al mujin waridai sofwan. Ketika itu kan ayat turunnya ayat sarikoh itu ketika itu lagi ada yang mencuri pakaiannya atau kainnya Sofwan kan gitu. Bal sarahu bi umumil lafaz ma'a khususis sabab faqatrawa Ibnu Jarir Ibnu Jarir at-Tabari di sini hadatsani Muhammad bin Abi Ma'syar akhbarana Abu Ma'syar Sami'tu Sa'id al-Makbari yadhkuru Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi faqala Sa'id inna fi ba'di kutubillahi anna lillahi ibadan alsinatuhum ahla minal asal wa qulubuhum amar minas sabr labisu libasan miswak ad-da'ni minal layin wa yastaruna dunya bid-din. Faqala Muhammad bin Ka'ab hada fi kitabillahi wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Gitu. Faqala Sa'id qad arafta fi man unzilat. Qala Muhammad bin Ka'ab innal ayata tanzilu fir rajul summa takunu amah ba'd. Nah, di sini ketika itu ayat yang surat Al-Baqarah ayat 24 itu wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ketika itu ada percakapan antara Sa'id dan Muhammad bin Ka'ab. Orang itu ada kan yang alsinatum ahla minal asal, yang lisan itu lebih manis daripada madu, qulubuhum amar minas sabr, dan hatinya lebih pahit daripada kesabaran kayak gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian Muhammad bin Ka'ab menjawab, ini kalau dari Al-Qur'an dalam Quran disebutkan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, yang qaulnya itu buat kita senang gitu kan tentang hayatud dunya. Nah, kemudian Said bertanya,
Kau tahu ayat ini turunnya untuk siapa? Faqala bin Ab itu tanzil fir rajul summa takunu. Ini memang ayatnya itu turun untuk satu orang farat ya, khusus gitu. Tapi takunu amah ba'at dan itu jadi amah selanjutnya, jadi untuk umum. Amma syibul qailina al ibrah bi khususi sabab fahiya dhaifah jiddan. Nah, tadi kan yang pendapat pertama kita ambil umumul lafadznya bukan khusus sabab. Terus kalau yang ngambilnya khusus sabab itu mardudah. Jadi kalau khusus sabab kan nanti jadinya gini. Misalkan ayat ini tuh ayat hijab nih. Perempuan suruh berhijab itu muhotabnya ahlu Mekah. Oh berarti ini tuh sababnya waktu itu untuk ahlu Mekah aja kan misalnya kayak gitu. Kan enggak, kita harus ngambil umumul lafadz. Nah. Anar ruah naqalu asbaban nuzul wa tamma biha ulama tafsir wala faidah lidzalika illa antakuna ibrah bi khususi sabab. Nah, di sini kan yang mengatakan bahwa ibrah itu bi khususi sabab itu dhaifah jiddan. Wa mardudah faqad qalu. Nah, dikatakannya gini, ruwat para perawi-perawi yang menukil asbab nuzul wa tamma biha ulama tafsir wala faidah lidzalika illa antakuna ibrah bi khususi sabab. Mereka mengatakan gitu. Wa rudda ala hadhihi syubhah. Nah, di sini dibantah pendapat tadi itu bi anna li ma'rifati asbab nuzul fawaid katsiroh. Nah, jadi dibilang la faidah kan, padahal di sini fawaid katsiroh. Ghairu i'tibar khusus sabat kalisti'anah ala fahmil makna wa ma'rifati hukmi tasyri'. Jadi adanya khusus sabab itu kan gini, kalau kita ngambil umum lafadz berarti nggak penting dong adanya khusus sabab, adanya kita tahu asbab nuzul yang khosoh itu tadi, ya tetap ada faedahnya kan, fawaidnya katsiroh malah kan gitu. Karena itu bantu kita ala fahmil makna wa ma'rifati hukmi tasyri'. Walaupun nanti turunnya di satu orang ketika itu peristiwa kayak tadi contohnya ayat li'an gitu kan. Kehilal aja tapi kan setelah itu takunu lirajulin wa takunu amah lil ba'at gitu. Wa mimma huwa madkur awal bahas. Wa qalu ajma'al fuqaha ala annahu la yahnath min dzakara al fiqh ba'da an qala wallahi la udakir jawaban liman qala lahu dzakir at-tafsir. Walau kanatil ibrah bi umumi lafadz hanatha li'anna qawluhu la udakir ya umul fiqh wa ghairuhu fadalah hukmul fuqaha hadza ala anna al ibrah bi khususi sabab la bi umumi lafadz. Nah, kan gini. Ketika itu para ulama fikih sedang berijma. Kalau misalkan kita mudzakarah fikih, wallahi la udakir jawaban liman qala dzakir at-tafsir gitu kan. Kalau iya ibrah itu bi umumi lafadz. Nah, karena di sini adalah udakir ya ummu al-fiqh wa ghairuhu gitu ya. Padahal hukmul fuqaha hadza ala annal ibrah bi khususi sabab. Oh berarti di sini fuqaha itu ibrahnya bi khususi sabab, lapi umumi lafadz gitu kan. Warada ala hudzu syubah. Nah, di sini kan syubhat kemudian dibantah bi anna tahsis fi hadzal misal inna ma ja'a min qarinah wa hiyal uraf. Wa kalamuna fil lafadz al-am idza lam tujad qarinah mukhassasah. Ya. Pokoknya tetap kita ngambil am kalau memang belum ada qarinah yang khusus menjelaskan ini tuh harus untuk yang farad gitu. Fa in wajadta qarinah mukhassasah li lafadz am kana al-maqsud wal khas bi ittifaq. Nah, contohnya kayak yang tabat sada Abi Lahab, ya udah itu emang Abu Lahab khas. Faqalu inna rabta syari ya. Inna rabta syari nuzul al-ayah bisa babiha dalil ala annal ibrah bi khususi sabab. Kalau misalkan syari itu turun menjelaskan tiap peristiwa, berarti itu harusnya khusus sabab dong kan gitu. Law lam yakun kadzalik lanazalat qabla ayas'al. Kalau misalkan enggak seperti itu, nah berarti kan harusnya Al-Qur'an itu turunnya sebelum ada pertanyaan gitu kan, biar umum, biar enggak khusus kan gitu. Au qabla an tahdusal hadisah. Kenapa harus nunggu ada hadisah? Berarti kan ada kekhususan yang terjadi baru ada ayat kan gitu. Allati takalamat bi sya'niha aw li ta'akhuri nuzul zamanan an sababihi hatta yab'adul irtibat fa hadza ta'aqub baina nuzul wa sababihi yu'ayyidu anal ibrah bi sabab. Nah, itu dengan adanya peristiwa dulu baru ada ayat Al-Qur'an, berarti kan ini lebih mendukung khusus sabab bukan ke umumul lafadz gitu. Fa ujiba kita bantah dengan hadis syubah bi anna hada at-ta'aqub innama huwa litasabbutil hukam. Jadi adanya kenapa setelah akibah kan ba'da gitu kan. Kenapa harus tunggu hadisah dulu baru ada ayat Al-Qur'an turun? Itu karena untuk tasabut hukam. Walitaudihil maksud, biar tahu maksudnya, dikasih contoh dulu gitu loh sama Allah itu. Baru ada ayat turun. Jadi maksud dari ayat ini langsung jelas gitu. Wa idharu hikmat tasyri' wa laysa liqasri. Jadi biar tahu kalau misalkan syariat itu punya maqasidnya, ada maqasid syariah dan ada hikmahnya. Wa laysa liqasril hukmi ala
sabab khos. Nah, samratu hadzal hilaf wala syakka annal jumhur wa ghairul jumhur muttafiquna ala annahu idza qama dalil ala qasril am ala sababil khos au qama dalil ala tahqiqi iradati syumul lil afradil am wajibal amal li muqtadad dalil. Nah, di sini kan jumhur itu mutafak dulu ya. Jumhur wa ghairu jumhur ya, semuanya mutafak kalau misalkan ada dalil yang itu qasrul am menghususkan dari yang am dengan sabab yang khos ya, atau ketika itu ada dalil yang mentahqiq kalau misalkan di sini tuh inginnya syamil afrod, semua afrod am, ya berarti harus menjalankan sesuai dalil yang ada. Wala syakka anal jumhur wa ghairu jumhur muttafiqun ala ta'mimi ahkamil ayat, dan semua itu bersepakat bahwa mengumumkan ya, melihat secara umum gitu ya, ahkam ayat allati nazalat bilafdi am ala sababil khos haitsu lam takum qarinah mani'ah min hadat ta'mim. Jadi memang ada qarinah yang yang tadi itu yang secara lughah tadi itu. Kalau memang walaupun itu sababnya khos, lafadznya am, nah dia tetap jadikan lafadznya itu dipahami secara am selama belum ada kata-kata yang ini harus jadi khos gitu. Secara lafadz ya. Wala syakka ana dalil hikam li surati sabab wan nas indal fariqain. Walakin al hilaf ala hada yan hasir fi dalili sahbi hukmil am ala ghairi afradi sabab. Hal subutul hukam li ghairi afradi sabab binas al qat'i subut au bil ijtihad wal qiyas wa hisu in al hukma ala kulli minal i'tibaraini qaimun wa sabitun bi dalil syar'i bila khilafa fa innan niza' fi dalilihi yaj'alul bahas min mahami khawasil ulama. Jadi tetap butuh pembahasan secara detail lagi ya. Apakah subutul hukum, kita menetapkan suatu hukum itu liguri afrodi sabab binas al-qat'i subut gitu, atau harus dengan ijtihad qiyas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tamam.